Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk materi kali ini kita menghitung musim Hijri Samsi yang kemarin. Di kemarin kan sudah saya bagikan file Word yang harus kalian print dan difotokopi. Jadi kalau di pondok di print satu, nanti yang lain tinggal difotokopi. Itu di situ ada 3 lembar. Ada materi Hijri Samsi, ada Pranoto Mongso, ada Buruj. Nah, yang kali ini kita mengulangi perhitungan musim Hijri Samsi. Siapkan catatannya, buku catatannya. Kita ulangi lagi perhitungannya. Karena falak itu butuh banyak latihan. Nah, ini bed Hijri Samsi yang harus kalian pahami. Ini awal musim Hijri Samsi atau awalul Kharif itu dimulai dari tanggal 24 September. Di 24 itu berarti tanggal 1 awalul Kharif. 25 tanggal 2 awalul Kharif. 26 tanggal 3 awalul Kharif. 27 tanggal 4 awalul Kharif. 26 tanggal 5 awalul Kharif. 27 tanggal 6 awalul Kharif. Dan seterusnya sampai 30 September. Berarti 30 September ini tanggal 7 awalul Kharif. Hari ini menunjukkan jumlah hari dalam satu bulan. Nah, ini 7 karena mulainya cuma 24 sampai 30 September itu ada 7 hari. Oktober 31 hari. Di hari-hari biasanya yang ada di kalender. Februari 28 atau 29. Kalau 28 berarti tahunnya Dwasito. Kalau 29 tahunnya Kabisat. Terus sampai yang terakhir ini tanggal 1 sampai 23 September ada 23 hari. Jumlah ini jumlah hari dihitung mulai 24 September. Jadi 24 sampai 30 berarti 7. Setelah itu tambah 31 berarti 38. Ditambah lagi 30 berarti 68 dan seterusnya sampai bawah. Yang ini Basito, yang ini Kabisat. Terus ini bulan Hijri Samsi. Di bulan musim yang ada di kalender Hijri Samsi. Ada awal Kharif, Wasatul Kharif, akhirul Kharif, dan seterusnya. Awal musim gugur, tengah musim gugur. Musimnya ada 4. Musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Harinya ini ada 30 dan paling banyak 31. Jumlah ini juga sama. Mulai dari awal bulan terus ditambah bulan selanjutnya, tambah lagi sampai bawah. Nah, ini contoh lagi tanggal 15 September 2018. 2018 kita tentukan apakah Kabisat atau Basito. Tinggal dibagi 4. Di tahun 2018 dibagi 4.
Ini 201 dibagi 4 menemukan 50. Terus 50 dikali 4 sama dengan 200. Terus dikurangi sama dengan 18. 18 dibagi 4 lagi mendapatkan 4. 4 kali 4 16. Maka hasilnya 2. Nah, 2 ini adalah sisa. Nah, kalau ada sisa begini berarti tahunnya basitoh. Kalau sisanya 0 berarti tahun kabisat. Membedakannya gampang, ketika tahun itu dibagi 4 ada sisa berarti tahun basitoh. Kalau habis berarti kabisat. 2020 dibagi 4 tidak ada sisa. Berarti tahun 2020 tahun ini adalah kabisat. Jadi kalau kabisat Februarinya itu tanggal 29. Kalau basitoh Februarinya tanggal 28. Nah itu. Cara pertama kalian tentukan dulu kabisat basitohnya. Setelah itu hitung jumlah hari dari 24 September sampai tanggal bulan yang dicari. Jadi tadi menjumlahkan bulan tadi yang ada di tabel. Nah ini tinggal dijumlah. Contoh soalnya tadi September. Nah kalau kalian September lihat tanggalnya, apakah tanggal 1 sampai 23 atau 24 sampai 30 September. Tadi kan tanggal 15 September soalnya. Nah berarti sini 1 sampai 23 September. Nah kalian hitung jumlah hari mulai tanggal 24, mulai dari sini sampai bulan yang sudah terlewati. Berarti bulan Agustus. Nah kalian nggak usah mumet-mumet menjumlah karena di sini sudah ada penjumlahannya. Jadi kalian tinggal lihat tabel ini. Di bulan yang sudah terlewati atau bulan tam, bulan sebelumnya itu jumlahnya berapa? Ini kan ada 2. Nah tadi tahunnya 2018 basitoh. Jadi kalian milih kolom ini, kolom basitoh ini. Nah berarti tinggal diambil 342. Jadi setelah menemukan bulannya kalian hitung. Nah berarti tadi Agustus adalah 342. Nah, setelah itu, setelah menemukan bulannya, jumlah hari, kalian jumlah dengan tanggal soal. Berarti kalian tambahkan dengan ini 15. 342 ditambah dengan 15 sama dengan 357. Nah, sampai sini dipahami dulu. Jadi tadi kalian tentukan tahunnya, kabisat atau basitoh. Setelah itu cari bulan sebelumnya. Jadi sebelum September ini tadi di tabel paling bawah, Septembernya yang September paling bawah. Bulan sebelumnya apa? Agustus. Setelah ketemu Agustus kalian diurut no. Diurutkan Agustus, milih basitoh atau kabisat tergantung tahunnya. Ini tahun basitoh berarti milih kolom basitoh.
Nah, ketemu angka 342. Setelah itu ditambah, nah ini ketemu 342, setelah itu ditambah dengan tanggal. Nah, tambah tanggal 15, setelah itu dijumlah mendapatkan angka 357. Setelah itu kalian cari angka yang mendekati 357. Tapi jumlahnya di bawahnya biar bisa untuk pengurangan. Cari di tabel. Nah, cari di sini yang paling belakang ini. Paling belakang. Angka yang mendekati 357. Nah, berarti 335. Kalau 365 kebanyakan nggak bisa. Kita tulis 335. Nah, 335. Setelah itu dikurangi. Sebelum dikurangi, tulis dulu bulannya. 335 diurutkan ke kiri, tarik, nah, bulannya was-1 Shaif. Nah, berarti bulannya was-1 Shaif, setelah itu dikurangi, mendapatkan angka 22. 22 bulan apa? Bulan setelah was-1 Shaif. Setelah was-1 Shaif berarti akhirus Shaif. Nah, mendapatkan bulan akhirus Shaif. Setelah itu baru menghitung tahun. 2018 dikurangi 622. 600 ya kita. Jika bulan yang dicari sebelum 24 September, maka tahun Masehi dikurangi 622. Berarti soalnya itu bulannya Januari sampai 23 September, berarti dikurangi 622. Kalau soalnya mulai 24 September sampai Desember, berarti dikurangi 621. Nah, tadi kan soalnya September ini, 15 September. Berarti dikurangi 622. Tinggal dijumlah, dikurangi. Mendapatkan tahun 1396 Hijri Syamsi. Tinggal dikasih kesimpulan. Jadi tanggal 15 September 2018 itu sama dengan tanggal 22 Akhirus Shaif tahun 1396 Hijri Syamsi. Nah, itu jika masih bingung tinggal ditanyakan di chat. Nah, demikianlah materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Fuad Zarqawi. Kemudian saya harapkan ada flashback dari anak-anak untuk memberikan pertanyaan. Baik, yang pertama yakni kalau tahun abad, mohon maaf, dari Muhammad Idris. Pak, falak itu wajib pakai MTK ya Pak? Yang kedua, Pak, apa perbedaan tahun Kabisat dan Masehi dari Pondok Pesantren Al-Fatah? Ada dua pertanyaan, Pak. Ya, kalau falak yang pertama itu butuh perhitungan. Kalau di kelas 7 ini perhitungannya masih simpel. Nah, seperti tadi masih menggunakan penjumlahan dan pengurangan dan nantinya juga menggunakan porogapit. Tapi kebanyakan nanti menghitungnya banyak menggunakan porogapit. Jadi untuk kalian yang porogapit atau pembagian itu tadi yang dibagi-bagi menggunakan porogapit masih kurang lancar, tinggal dilancarkan di jaluk warah karo liyane karo konco-koncone atau kakaknya atau bapaknya ibunya. Perbedaan tahun Kabisat dan Masehi. kabisat dan Masehi Ya. jelas beda ya. Kalau Masehi itu kan tahun tahun yang kita gunakan, kalender yang kita gunakan tuh menggunakan tahun Masehi, kayak Januari, Februari itu. Nah, kalau kabisat itu tahun Masehi yang jika dibagi 4 tidak ada sisanya. Tuh. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pondok Pesantren Taswikul Furqon. Kalau tahun abad kan dibaginya dengan 400. Semisal tahun 1100.
kalau dibagi 400 kan masih sisa 200. Nah itu apakah termasuk tahun Basitoh? Katanya kalau sisa adalah tahun Basitoh. 400. Jadi tahun Masehi jika dibagi 4 itu bukan tahun abad, itu adalah dan habis. Jadi jika tahun Masehi dibagi 4 dan bukan tahun abad dan hasilnya sisanya habis, itu kabisat. Dan untuk tahun abad itu dibagi 400. Kalau habis berarti kabisat. Kalau tahun abad dibagi 400 tidak habis berarti basito. Itu Pak ya. Bedanya kalau tidak abad, tidak tahun abad pembagiannya 4. Kalau tahun abad dibagi 400. Oh iya, iya. Oke, semoga saja anak-anak bisa menerima materi pelajaran falak pada hari ini. Mungkin itu karena berhubung waktu sudah mendekati selesai, kita cukupkan untuk materi pelajaran falak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fuad Zarqawi, semoga apa yang dipelajari dan apa yang disampaikan oleh Bapak Fuad, anak-anak bisa menerima dengan baik. Amin, amin. Amin. Anak-anak yang kami banggakan, kelas 7 MTSN UTBS Kudus menginjak acara selanjutnya atau materi pelajaran selanjutnya adalah pembiasaan ibadah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdurrahman Sarjana